Saya pikir ide cemerlang itu Mas untuk genap ganjil itu karena mobil sudah mulai kan, mobil sudah mulai. Jadi kita sudah ada ritual ganjil genap gitu. Nah Iya, sekarang tinggal kita campaign aja, kita kasih hashtag. eh, Kalau ganjil itu masa. yang kita posting makan masakan rumah. Oh Kalau ya, ya. genap yang kita posting beli apa hari ini. Nah saya kira why not gitu ya. Mari kita lakukan sama-sama. Jadi teman-teman yang Oke, setuju, teman-teman setuju. yang punya restoran tetap hidup, yang mau ngirit makan di rumah juga nggak malu gitu mas. Iya, Iya jadi kan? kalau Jadi misalnya, seluruh Indonesia sama-sama mengkampanye ini, benefitnya buat semua loh ini. Gitu. ya let's do it mas. Kita lakukan ya. Kita Oke, lakukan. mulai bikin, ya kita kerjain sama-sama. Jadi kita ajak Satu. teman-teman semua, termasuk Rex juga kita ajak biar Ah, iya betul. ya kalau ganjil ya nggak makan di anu lah, nggak makan di abnormal lah, makan di rumah gitu. Nah, Ya, yang bisa masak itu bangga, dia posting dia punya masakan. Yang ya. mau ngirit dia juga nggak malu karena cuman hari ganjil dia posting. Hari Ya. genap dia nggak posting karena apa? Karena dia nggak beli dari restoran. Saya kira ini bagus tuh mas. Kita harus bikin kampanyenya. Nah, Ya, kita. lanjutnya apalagi mas? Apalagi nih? Ini banyak Oke. ide nih mas Koko nih. Sekarang begini, saya cuma ini ngemancing aja ya. Ini situasi yang Hmm. real nih. Saya juga mempelajarin eh, apa sih yang terjadi terhadap orang-orang yang kena lockdown ini. Karena bukan saya sendiri, tapi kebetulan nih anak saya sekarang lagi di Sydney kena lockdown, Pak. Gitu. Hmm. Jadi saya survei dia. Kamu karena nggak bisa kemana-mana, makannya gimana? Masak sendiri? Wah, buru-buru masak gitu. Kayak gitu kan. Terus banget gitu. Nah terus gimana? Ya beli aja. Beli apa? Ya di itu seberang apartemen ada kebetulan ada McD di situ. Hmm. Terus kamu makan apa itu? Saya makan nugget 20 pieces Hmm. sehari. Nah, sehari emang kenyang? Wah, diketawain Pak saya. Apa sih nggak tahu sih. Itu kebutuhan protein orang sehari sudah tercukupi dengan 20 pieces itu. Hmm. Kalau masalah itu nutrisi saya kalah sama dia Pak, karena dia memang bodybuilder ya. Jadi dia Ya. mempelajarin itu yang harus dimakan itu apa. Kamu nggak makan Indomie? Wah, itu Indomie 3 sama 20 pieces nugget itu kalah nutrisinya. Ya protein ya karbonya gitu. Jadi jangan lebih ngerti itu. Ini ya kamu kenapa nggak pakai delivery aja? Di sana ada Uber Eats kan gitu. Hmm. Nah, ngapain saya bayar apa tuh namanya ongkos kirim? Nah, ini dia jadi berarti sebetulnya uh, beberapa hal yang kita bisa petik dari sini. Kalau Anda punya restoran yang di housing estate gitu ya, daerah pemukiman, itu uh, kan memang rumusnya 70% customer datangnya dari situ gitu. Ya. Nah, sekarang ini bagaimana caranya kita dikenal atau diketahuin sama komunitas 70% komunitas di daerah restoran Anda itu. Ya. Makanya saya juga memperhatikan ada banyak yang nggak pakai ojol gitu. Jadi atau tandem ojol atau apa tuh namanya GoFood, Grab itu pakai. Tapi mereka Hmm. pakai WA juga gitu. Saya bilang kenapa kok pakai WA juga kan? Itu kok ada ojol udah ada itu kok pakai ini. Jadi itu uh, memenangkan persaingan di GoFood sama GrabFood itu kan nggak mudah juga gitu. Ya. Betul. Kita harus ada biaya juga kalau kita mau IG ads, mau promosi dan sebagainya itu ada promosi, ada biayanya juga. Nah, WA ini kayak tanpa biaya aja. Hmm. Nah, cuman bagaimana mendapatkan database orang-orang sekitar itulah apa tuh namanya challenge-nya gitu. Ya. Entah lewat masjid, ikut grup masjid, ikut grup gereja, ikut grup sekolah apa yang Grup sebetulnya RT RW komunitas itu ya.
Nah, dari situ ikut grup itu tinggal numpang aja itu. Nah, karena Ya, itu ya, banyak sekali yang sekarang pivot itu kan, pivot ke ya. jualan kurma lah, jualan apa segala macam. Nah, itu Hmm. lewat WA ini bisa gitu karena kalau atau Anda sekarang memang dulunya itu belum di apa punya delivery, ya sekarang harus delivery kan. Tapi kalau pakai Ya, izin register itu kan perlu waktu. Jangan ya, nunggu itu, langsung aja apa yang bisa dijalankan betul. dan apa tuh namanya gimana deliverynya. Ah itu dulu saya pernah di apa yang di bulan lalu saya ngomong kalau Anda punya beberapa restoran banyak, tutup satu restoran, semua kru yang di situ menjadi delivery man gitu, Hmm. driver gitu yang menjalankan itu salah satu solusi yang itu. Atau kalau kebetulan di tetangga saya ini ada yang punya apa tuh namanya bisnis apa delivery gitu, bukan delivery ya betul tuh distribusi itu. Oh, ya. Hmm. Nah, jadi diajak kolaborasi itu mau gitu. Hmm. Karena dia biasa nganter-nganter juga gitu. Nah, ini kalau Ya, kamu nganter bareng saya bisa nggak? Nah, itu bisa kolaborasi kan gitu. sebetulnya Ini yang dilakukan McD zaman dulu kan sama, Mas. betul banget. Setiap Kalau kali, udah ya, saya mulai nol nih, mulai minus ting. Delivery saya dulu mulai dari pakai pager, pakai toll free sampai ya, pakai yang apa tuh namanya ya. five digit Sebetulnya, number itu ngikutin. sebetulnya basicnya McD itu kan juga uh, local customer kan sebetulnya. Jadi radius 1 kilometer, radius 2 kilometer, radius 3 kilometer itu kan dimulainya dari situ. Nah, begitu mau lewat dari radius itu baru perlu delivery. Karena kalau Mm-hmm. misalnya uh, teman-teman alumni saya kasih saran, kalau Hmm. Anda punya restoran, Anda kasih sampling kepada tetangga aja dulu gitu. Karena basis tetangga itu captive. Itu tetangga itu bisa kita percaya, tetangga itu bisa kita data, tetangga itu kita kenal gitu. Ngutang juga boleh gitu kan ya. Gimana Mas? Itu kan tukang sayur gayanya begitu kan. Kita belajar ke Betul. tukang sayur aja. Tukang sayur itu dia apal si bapak ini pulangnya jam berapa, terus si ibu biasanya belanja apa, itu tahu banget tuh. Nah, gimana Mas menurut Anda kalau kita pakai cara yang simple seperti itu, tapi dengan teknologi baru, WA dan segala macam? Monggo. Ya, justru itu apa tuh namanya ngomong-ngomong mengenai tukang sayur, saya itu pernah waktu itu ngubungin orang tukang bikin aplikasi gitu. Saya bilang, Pak, bikin aplikasi termurah berapa, termahal berapa? Saya minta gitu. Termurah 7 juta, dia bilang gitu. Termahal, wah enggak, unlimited gitu. Yang 7 juta gimana? Bapak pernah bikin? Pernah. Buat siapa? Tukang sayur, Pak. Hmm. Jadi dia pernah bikin aplikasi buat tukang sayur. Hmm. Jadi tukang sayur itu dia bisa blast ya ke semua ke asisten rumah tangga atau ibu-ibu yang itu besok belanja apa gitu. Nah, kemudian dia balasnya itu pakai WA. Oh ya, besok beliin wortel ya. Oh, besok bagaimana gitu. Oh, itu berarti dia pas belanja jam 3 pagi itu di tempat pasar induk itu udah langsung ada listnya. Iya. Sehingga dia yang biasanya cuma satu atau dua apa jalan itu sekarang bisa lebih banyak Iya. karena sudah ada rumah ini apa pesannya apa pesan begitu aja. Wah itu ini, nah ini bisa digituin yang tadi dengan konsep Harmolnas itu Pak. Iya. Iya. Jadi bagaimana caranya kalau order itu sekarang jangan order hari ini makan apa ya, hari ini makan kamu mau apa, kamu mau apa, mau apa, capek Pak, itu capek. Itu Iya. kita ini energi itu aja gini, bosan aku, bosan itu. Belum lagi sekarang work from home itu campur anak-anak juga. Dan ini juga yang saya ingetin bahwa belum banyak yang mikirin bahwa anak-anak itu sebetulnya lebih dominan sekarang. Pasti ibunya ngomong, kamu mau makan apa? Itu.
Nah, ini yang apa tuh namanya, eh, menu buat anak-anak ini belum di apa belum banyak lah dijamah sama rekan-rekan kuliner kita. Iya, Sekarangnya opportunity besar karena mereka sama-sama di rumah juga itu. betul. Nah, tadi itu Saya, ya, saya dengar itu pasar mainan anak sekarang lagi naik daun, Mas. Karena nah ibu-ibu di rumah nggak mau diganggu sama anaknya, bapaknya juga nggak mau dikasih handphone, suruh main game, kayaknya terlalu muda, kasih mainan-mainan. Nah, itu lagi naik daun mainan. Kemudian ya, juga mungkin ke depannya, itu setiap kemasan untuk ke rumah gitu, misalnya saya mau pecel, nasi pecel Madiun gitu, itu syaratnya dibungkusnya harus ada berapa kandungan nutrisinya, berapa kandungan kolesterolnya. Karena apa? Sekarang mulai orang sadar kesehatan, Mas. Jadi gimmick-gimmick seperti itu akan dilirik oleh konsumen. Menurut Mas gimana, Mas? itu new normal, Pak. Ya. Itu termasuk the new normal adalah uh, hygienic protokol. Hmm. Jadi kalau nggak punya protokol itu dan itu eksplisit gitu ya, Hmm. itu nggak dilirik sama customer, dia Betul. ditinggalin. Itu new normal. Jadi wajib. Itu campaign keluarnya. Campaign ke dalam pun juga begitu. Misalnya kalau sekarang kan selalu ada clean as you go gitu kan. Jadi Hmm. kalau ngiris-ngiris apa gitu tuh pergi ya harus dibersihin. It's not longer enough. Nggak cukup clean as you go. Hmm. Sanitize as you go sekarang. Hmm. Nah, karena dulu saya pernah hire manajer untuk kuliner, saya tanya, what's the difference between clean and sanitize? Itu mumet jawab PDI. Gimana ini? Munyer aja, Mas. Tak tahu bedanya clean. Clean itu bersih dari kotoran. Tapi sanitize bersih dari bakteri itu. Nah, ini clean as you go, kata-kata itu udah nggak cukup. Udah Sekarang lewat adalah ya. sanitize as you go. Jadi Ya. mau pergi itu harus disanitize. Itu termasuk di lobby gitu. Di Ya. lobby itu karena di lobby itu tempatnya gantian orang. Hmm. Bayangin sekarang, sebetulnya bukan hanya di restoran aja. Kita duduk di pesawat atau di kereta api, udah nggak nyaman sekarang. Hmm. Karena kita pikir, ini sanitize nggak? Ini sudah disinfektan apa belum kursinya? Jangan-jangan bekasnya kursi. Kan begitu tuh. Kadang itu publik. Ya. Jadi, kalau secara visual kan bersih gitu. Tapi Ya. karena bakteri dan virus nggak bisa kelihatan, Hmm. kita harus tahu benar bahwa tempat itu sudah disanitize. Betul. Jadi di restoran ini harus harus apa tuh namanya, eksplisit dan apa agak 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 show off gitu. Demonstrasi ya. Orang pergi sanitize, Ya, dikit-dikit sanitize. gini, Mas ya. Wah, dikit-dikit semprot. Iya, betul. Semprot. Iya. Harus ditunjukkan nih supaya customer-nya yakin gitu ya. Itu new normal. Itu benar, Pak. Ya. Ya, tadi balik tadi yang ke tukang sayur tadi, itu sebetulnya Hmm. korelasinya sama yang tadi bahwa Harbolnas itu. Jadi kita kalau sekarang jualan jangan tiap hari ini makan apa, tapi minggu ini makan apa. Hmm. Jadi nggak mikirnya itu sudah 1 minggu ke depan. Ya, hari Paket Senin, ya, Mas ya. ya hari ganjil, hari genap itu apa, hari genap ini hari genap apa gitu. Hmm. Sehingga pas order itu, atau Anda semua yang punya restoran, kalau nawarin sekarang itu harus nawarin menu 1 minggu, ini apa, Betul. ini apa, supaya peace of mind gitu kan, bahwa Ya. seminggu ke depan aku udah selesai, gak mikir makan apa kan gitu. Ibu-ibu kan makan apa ya, itu justru saya udah survei soalnya itu, bahwa yang mikirin makan apa itu energinya lebih capek dibanding Betul. ngiris masnya itu. Ya. Mikirin makan apanya itu memakan energi lebih besar daripada masaknya sendiri. Masaknya sendiri, betul. Nah, ya, Dan jadi pakai kalau kita pakai pakai bahwa berantem, Mas. ya,
satu minggu sudah setuju, satu minggu kita makan ini gitu. Udah itu kan Ya, betul, bisnis betul. lain. Ya, ya, ya. Ya. Ya, menarik, Mas. Ini ada beberapa pertanyaan, waktunya tinggal 10 menit, tapi kita coba jawab, Mas ya. Ini kalau Ya. ngobrol sama Mas Koko emang nggak bisa sebentar nih masalahnya nih. As always. As always. Kalau di Citos kita bisa dari asar sampai maghrib. Nah, Kan sampai tutup. eh, ini Mbak Eti ini. Ya. Waitersnya resto jadi delivery saat kampanyenya makan di rumah, saat orang order makanan. Nah, ini eh, apa namanya? Kayaknya nggak cuma waiters tapi juga eh, tetangga-tetangga pengangguran bisa dimanfaatkan jadi delivery. Usulan tambahan untuk kawasan yang padat resto, misalnya ada 200 resto, digilirkan aja setiap satu hari 200 resto tersebut, belanja ke satu resto, digilirkan. Jadi resto bisa dapat omset order 200 unit, Pak. Ini dari Wira Ijek. Silakan, Mas. Komentar mungkin. Ya. Apa tuh namanya kreatif seperti itu tuh kalau misalnya emang sekarang kan kita senasib nih sesama restoran tuh senasib gitu. Kalau tadi misalnya saya tahu kalau misalnya di Malang itu ada namanya Jalan Sigura-gura itu ada 200 restoran kali gitu. Ya, Nah, betul. itu memang masuk akal kalau misalnya digilir gitu ya. Hari ini resto mana yang deliver semuanya itu ya tinggal diatur aja gitu. Ya, Eh, ya, itunya paguyuban itu tuh berarti gitu. ya, ya. Eh, itu kalau di era normal saingan, kalau di era krisis barengan nih gitu. Ya, saya pernah ngobrol sama teman-teman juga dulu yang saya sebut local economy, misalnya di daerah Buncit itu ada beberapa pedagang gitu ya. Tukang bakso beli celana, tukang celana beli mie, tukang mie beli sepatu, tukang sepatu beli bakso gitu aja, muter aja itu. Duitnya itu aja, muter dari situ Iya, ke situ. Itu memungkinkan sekali juga seperti itu. iya. Oke, ini ada pertanyaan lain. Pak, bagaimana rekomendasi jam operasional saat Ramadan? Micin underscore Ina, silakan. Oke, nah ini Ramadan itu eh, kalau normal dulu kan seminggu 10 hari pertama turun 30-40%. Ya ini turunnya udah lebih awal, jadi Ramadannya udah mulai dulu ya sehingga kita sudah memang udah masuk Ramadan sekarang ini sebetulnya kalau dari segi omset itu bahkan lebih parah Ya, daripada Ramadan biasanya. Nah, cuman seperti yang kita ketahui bahwa um, Ramadan itu hanya shift ritual makan sebetulnya. Ya, yang biasanya day side sekarang night side gitu. hmm. Tetap ada makan buka puasa dan sahur makan sahur. Ini lebih terorganize makan masalahnya dan uh, kita sekarang kalau kita ngomongin jam buka sudah sangat jelas banget bahwa sekarang pun Anda pastinya sudah merubah jam buka kan gitu. Jam-jam yang low hour itu tadi kalau di ilmunya stop start continue apa yang kita stop itu jam-jam yang nggak produktif atau jam yang low hour udah harus ditutup kan gitu. Pasti sekarang Anda sudah lakukan itu. Nah bulan puasa akan bergerak lagi nih. Bikin lagi pakai ilmu SSC tadi gitu. Masukin Ramadan ini apa yang kita stop, apa yang kita start gitu. Apa yang kita continue. Nah, stop itu juga misalnya di makan siang itu bulan puasa mungkin sudah lebih jatuh lagi sekarang. Nah, sehingga akhirnya kita harus siapin bahwa bergeser di makan malam dan makan malam itu kan biasanya kalau dulu daerah-daerah yang memang nggak boleh bukanya itu mulai jam 4 gitu. Nah, itu mungkin itulah jam mulai bukanya itu. Sampai paling tidak
kalau bubaran taraweh biasanya itu jam 9 itu, nah itu dilebihin lagi karena orang di jam-jam itu udah masih biasanya lapar lagi setelah jam-jam taraweh. Itu yang agak dipanjangin dan persiapkan menu sahur juga tuh. Jadi bagaimana menyiapkan makanan yang pas sahur itu nggak usah bikin-bikin lagi gitu, tinggal microwave atau tinggal goreng lagi bentar gitu. Itu sih kalau jam buka. Ya, sama juga terkait dengan IG live-nya Pak Bi ini kan kalau normal jam 7 malam sampai jam 8 malam. Itu kan jamnya orang terawih gitu kan. Berarti saya juga harus mengubah menjadi jam 4 sore. Dan mulai besok ini emang saya sama Kang Dewa, kebetulan besok Kang Dewa, saya udah usulkan untuk kita mulai jam 4 sore ya Kang. Gitu. Dan beliau setuju, karena apa? Besok itu udah malam terawih pertama. Gitu. Jadi, Betul. Jadi mau nggak mau, saya harus mulai masuk ke jam ngabuburit. bukan jam after maghrib, tapi jam ngabuburit. Nah, ini hal-hal yang memang kita perlukan, harus kita ketahui bahwa jam operasional itu emang penting, karena jangan sampai kita salah jam, itu nanti bisa salah. Gitu. Mas Koko, ini waktu tinggal 3 menit, kita bagi dua. Mas Koko silahkan merangkum SSC tadi. Nanti 1 menit saya pakai buat pamitan. Monggo, silahkan. Oke, jadi yang pertama the new normal itu secara operasional, jadi kan manage dari rumah nih. Secara operasional harus comply dengan hygienic tadi ya. Jadi social distancing friendly dan sebagainya tadi itu secara operasional harus dijalankan. Kedua, promosi strategi itu nggak bisa berhenti juga. Seperti dulu tahun 98 yang saya pernah dengan Pak Bi itu, semua nggak pasang iklan, kita pasang iklan sendiri. Karena memang iklan murah. Dulu kita mahal-mahal nyari slot iklan, waktu krisis gini, TV itu malah datang ke kita nawarin diskon yang nggak karu-karuan gedenya. Itu kita manfaatin. Gitu. Nah, ini satu dari promosi. Yang ketiga pastinya financial. Kita tetap harus ingat bahwa targetnya cash flow break even itu harus tercapai gitu. Termasuk kontrol-kontrol yang lain, misalnya yang inventory barang-barang yang shelf life-nya pendek dan sebagainya itu mau diapain, dan itu harus itu. Satu lagi yang tadi SSC, C-nya continue, bukan berarti kita nggak bisa scale up di masa krisis ini loh. Ya. Bukan berarti begitu, karena misalnya sekarang Anda punya cabang beberapa gitu, dan karena salesnya turun, ada idle karyawan. Nah, ini kalau Anda scale up, buka scale up untuk di daerah-daerah yang blank spot, belum Anda buka, delivery aja, itu Anda bisa alokasikan karyawan ke sana. Sehingga tidak ada yang dirumahkan dan sebagainya, tapi bisa tetap diproduktifkan ke situ. Ya. Itu continue scale up. Itu Pak Bi. Mas Koko, terima kasih banyak. Selalu menarik ngobrol dengan Mas Koko. Saya pikir nanti ke depannya kita akan undang lagi Mas Koko untuk sharing, terutama 10 hari pertama puasa, 10 hari kedua puasa, 10 hari ketiga puasa. Itu mesti ngapain, itu kita udah melewati itu semua, Mas ya. Jadi terima kasih sudah mewakafkan waktunya untuk teman-teman dan juga ilmunya. Juga teman-teman, terima kasih sudah menemani saya untuk ngobrol dengan Mas Koko. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang lagi, masuk ada waktunya. Ya tentunya nggak mungkin malam ya, pasti sore atau malah bahkan siang hari. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Koko dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.